Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil PBL yang kami buat tentang pengaruh kualitas dan harga sosis Kenjer terhadap minat beli konsumen pada Indomaret Fresh Curug Parigi. Kami memilih topik ini karena sosis Kenjer sering jadi solusi makanan praktis dan tinggal beli yang bisa dimakan langsung ataupun dimasak. Tapi apa yang lebih mempengaruhi keputusan beli? Kualitas produk, harga worth it, atau keduanya? Melalui penelitian kuantitatif, kami mengumpulkan data dengan kuesioner yang disebarkan luas kepada konsumen yang membeli sosis Kenjer di Indomaret Fresh Curug Parigi. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya dan kelompok saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Imas Korea dengan NIM 6422099. Saya Dita Alfiana Damayanti dengan NIM 6422160. Saya Fani Septiani dengan NIM 6422134. Saya Fitri Puspitasari dengan NIM 642209998. Saya Salmarisa Rahmadini dengan NIM 6421243. Nama saya Siti Santia dengan NIM 6422139. Baik, di awal presentasi ini saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian yang kami lakukan. Industri retail modern di Indonesia seperti Indomaret mengalami pertumbuhan pesat didorong oleh keberagaman produk, termasuk makanan olahan seperti sosis Kenjer. Konsumen biasanya tertarik membeli karena kualitas seperti rasa, tekstur, kandungan gizi, keamanan, dan harga. Di mana penelitian sebelumnya seperti Tasania dan Telagawati tahun 2023 dan Putri dan Tanjung tahun 2024 menunjukkan pengaruh positif keduanya terhadap minat beli. Meskipun terdapat ketidakkonsistenan hasil tergantung lokasi dan karakteristik konsumen. Namun, belum ada penelitian spesifik yang menganalisis pengaruh kualitas dan harga terhadap minat beli sosis Kenjer di Indomaret Fresh Curug Parigi. Sehingga penelitian ini bertujuan mengisi celah tersebut dengan mengevaluasi sejauh mana kualitas produk dan harga memengaruhi minat beli konsumen di lokasi tersebut sebagai dasar strategi pemasaran yang lebih tepat. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana kualitas sosis Kenjer memengaruhi minat beli konsumen di Indomaret Fresh Curug Parigi. 2. Bagaimana harga sosis Kenjer memengaruhi minat beli konsumen di Indomaret Fresh Curug Parigi. 3. Bagaimana pengaruh kualitas dan harga sosis Kenjer secara bersama-sama di Indomaret Fresh Curug Parigi. Berikutnya ada tujuan dan manfaat penelitian. Untuk tujuan penelitiannya itu yang pertama, mengetahui bagaimana kualitas sosis Kenjer mempengaruhi minat beli konsumen di Indomaret Fresh Curug Parigi. Kedua, mengetahui bagaimana harga sosis Kenjer mempengaruhi minat beli konsumen di Indomaret Fresh Curug Parigi. Ketiga yaitu mengetahui bagaimana pengaruh kualitas dan harga sosis Kenjer secara bersama-sama terhadap minat beli konsumen di Indomaret Fresh Curug Parigi. Manfaat yang pertama yaitu bagi penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman mengenai dampak kualitas produk dan harga terhadap minat beli konsumen terhadap sosis Kenjer di Indomaret Fresh Curug Parigi. Kedua yaitu bagi akademis. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan pengembangan kurikulum serta materi ajar di bidang pemasaran, khususnya pemasaran produk konsumen dan strategi penentuan harga serta kualitas produk. Ketiga yaitu bagi konsumen. Penelitian ini memberikan panduan bagi konsumen untuk mengambil keputusan pembelian yang lebih bijak dan rasional dengan memperhatikan faktor kualitas serta harga produk sosis Kenjer di Indomaret Fresh Curug Parigi. Ya, dan yang terakhir yaitu bagi instansi atau perusahaan. Hasil penelitian memberikan wawasan yang berguna untuk membantu pihak produsen dan pemasaran sosis Kenjer dalam mengembangkan strategi promosi yang lebih efisien dan tepat sasaran termasuk dalam mengoptimalkan harga dan juga mutu produk. Diharapkan dapat meningkatkan daya tarik pembelian serta kesetiaan konsumen di pasar modern seperti Indomaret Fresh Curug Parigi. Ruang lingkup penelitian. Penelitian ini mengkaji kontribusi kualitas produk variabel X1 dan harga variabel X2 dalam mempengaruhi keputusan pembelian sosis Kenjer oleh konsumen di Indomaret Fresh Curug Parigi variabel Y. Menggunakan SPSS versi 25 untuk pengolahan data kuantitatif dari 150 responden
yang diambil dengan teknik sampling jenuh. Analisis mencakup uji validitas, yaitu dengan kriteria corrected item total correlation, di mana suatu item dianggap valid apabila nilainya melebihi 0,3. Uji reliabilitas atau Cronbach alpha melebihi 0,6, serta dilakukan pengujian asumsi klasik seperti normalitas dengan p-plot, heteroskedasticity dengan melalui scatter plot, dan multikolinearitas dengan fit lebih kecil 10. Serta menerapkan metode regresi linear berganda diterapkan untuk mengevaluasi keterkaitan antara sejumlah variabel bebas dengan satu variabel terikat, dengan pembatasan pada lokasi tunggal dan tidak memasukkan variabel lain seperti promosi atau loyalitas merek, sehingga hasil penelitian ini bersifat spesifik untuk kasus yang menjadi objek penelitian. Pada sistematika penulisan ini terdapat 5 bab utama. Bab 1 adalah pendahuluan yang berisi latar belakang dan rumusan masalah. Bab 2 membahas tinjauan pustaka yang memuat teori-teori terkait. Bab 3 berisi metode penelitian, menjelaskan pendekatan dan teknik yang digunakan. Bab 4 menyajikan hasil penelitian dan pembahasan. Terakhir, bab 5 adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Pada bagian tinjauan pustaka ini, kita membahas tentang kualitas produk. Kualitas produk diartikan sebagai kemampuan suatu produk untuk memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen. Ini mencakup aspek fungsional seperti kinerja, keandalan, dan daya tahan, serta aspek non-fungsional seperti estetika, fitur, dan pelayanan. Menurut Kotler, kualitas produk dapat dilihat dari 3 indikator utama, yaitu rasa untuk produk makanan, fitur produk, dan daya tahan kemasan. Ada berbagai faktor yang memengaruhi kualitas ini, seperti desain, bahan baku, proses produksi, teknologi, dan sumber daya manusia. Namun, yang paling penting adalah bahwa kualitas produk sangat bergantung pada persepsi konsumen terhadap nilai yang mereka terima. Maka dari itu, kualitas bersifat dinamis dan harus selalu ditingkatkan dengan standar industri dan ekspektasi pasar yang terus berubah. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Virana dan Renwarin tahun 2022. Selanjutnya ada harga. Harga merupakan komponen kritis dalam pemasaran yang berfungsi sebagai alat pertukaran sekaligus penentuan profitabilitas. Kotler dan Keller menyoroti keunikan harga sebagai elemen paling fleksibel dalam bauran pemasaran. Sementara Ciptono menekankan peranannya sebagai presentasi nilai suatu produk. Paulan dan Karuntu 2021. Dalam praktek bisnis, penetapan harga memiliki multi tujuan, mulai dari profit maximization, market penetration, cost recovery, hingga market share maintenance, dan price stabilization. Ramdan et al. 2023. Konsep harga ideal mencakup 4 dimensi kunci: affordability atau keterjangkauan, kompetitif, alignment atau kesesuaian dengan pasar, quality reflection atau penanda kualitas, dan perceived value atau kesesuaian antara harga dengan manfaat yang dirasakan konsumen. Paulan and Karuntu 2021. Esensinya, harga yang efektif harus menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan persepsi nilai di mata konsumen. Selanjutnya ada minat beli. Minat beli mencerminkan keinginan konsumen untuk membeli suatu produk, meski belum melakukan transaksi. Menurut Kotler dan Keller, hal ini muncul setelah konsumen membandingkan berbagai pilihan. Violet dan Purnamasari 2025. Faktor yang memengaruhi meliputi aspek psikologi atau motivasi dan persepsi, sosial atau pengaruh keluarga, dan bauran pemasaran atau produk, harga, dan promosi. Prosesnya dimulai dari kesadaran, pencarian informasi, hingga keputusan pembelian. Arianti 2024. Indikator utamanya mencakup keinginan membeli, merekomendasikan produk, preferensi merek, dan pencarian informasi. Agustin dan Amron 2022. Slide ini menjelaskan bagaimana sosis Kenzler memposisikan diri sebagai produk premium dengan keunggulan bebas MSG, pewarna buatan, dan menggunakan daging impor berkualitas. Meski bersaing dengan merek seperti Kimbo, Fiesta, CM, dan Bernardi, Kenzler berfokus pada preferensi konsumen dengan menghadirkan varian rasa, original, keju, hot, dan ukuran sesuai tren pasar. Tujuannya bukan sekadar menjadi pilihan, tapi dominan di meja makan keluarga Indonesia, menurut Hidayat dan Rayuwanto 2023.
Secara teori, pemasaran adalah suatu proses di mana individu atau kelompok memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka melalui pertukaran produk, jasa, maupun nilai tambah. Tujuan utama dari pemasaran adalah untuk memikat konsumen baru dengan menciptakan produk yang sesuai dengan preferensi pengguna, menawarkan nilai yang lebih, menetapkan harga yang kompetitif, menyalurkan produk secara efektif, dan menjalankan strategi promosi yang berhasil. Di samping itu, pemasaran juga berfokus pada mempertahankan keberadaan pelanggan yang sudah ada agar tetap merasa puas, menurut Transnat Ed tahun 2022. Kemudian, di sisi konsumen adalah pihak yang menggunakan dan memanfaatkan produk serta layanan yang tersedia. Secara alternatif, kita bisa mengatakan bahwa konsumen adalah orang, kelompok, atau organisasi yang terlibat dalam proses memilih, membeli, menggunakan, dan mengelola barang atau jasa, ide, atau pengalaman untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Seseorang bisa dianggap sebagai konsumen tanpa harus membeli produk atau layanan tersebut, cukup dengan menggunakan produk atau jasa yang ada. Menurut Ariyanti, tahun 2024. Penelitian yang relevan. Di sini ada beberapa judul dengan nama peneliti yang kami ambil sebagai referensi. Yang pertama ada dari Tasya Iradani, kedua dari Wisnu Mahendri dan Siti Amalia Hussein, ketiga ada dari Ridho Rahmat Hidayat dan Rayuwanto, keempat ada dari Dewi Reniawati, Puriyah Juliawanti dan Andina Dwi Jayanti dan Lina Parlina, kelima dari Tengku Putri Lindung Bulan. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Kualitas sosis Kenjeler sebagai X1, harga sosis Kenjeler sebagai X2, dan minat beli konsumen pada Indomaret Fresh Curug Parigi sebagai Y. Di sini ada garis tebal warna hitam sebagai pengaruh secara parsial, dan titik-titik merah ini adalah pengaruh secara simultan. Hipotesis H0, kualitas dan harga sosis Kenjeler tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen di Indomaret Fresh Curug Parigi. H1, kualitas sosis Kenjeler berdampak positif terhadap keputusan pembelian konsumen. H2, harga sosis Kenjeler berdampak negatif terhadap keputusan pembelian konsumen. H3, kualitas dan harga sosis Kenjeler secara bersamaan memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Pada penelitian ini, kami menggunakan metode kuantitatif karena ingin menguji pengaruh antar variabel secara statistik. Untuk populasi dan sampel, kami menggunakan teknik sampling jenuh dengan total 150 responden. Dalam hal pengumpulan data, kami menggunakan dua teknik, yaitu studi pustaka untuk mendapatkan teori dan dasar-dasar penelitian dari berbagai literatur, serta kuesioner yang dibagikan langsung kepada responden sebagai alat utama pengumpulan data. Selanjutnya dilakukan pengujian instrumen yang terdiri dari uji validitas untuk mengetahui apakah pertanyaan dalam kuesioner benar-benar relevan dengan yang ingin diukur, dan uji reliabilitas untuk memastikan bahwa hasil kuesioner konsisten dan dapat dipercaya. Lalu ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, serta regresi linear berganda. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data memenuhi syarat-syarat analisis regresi. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis yang terdiri dari uji F untuk melihat pengaruh variabel bebas secara simultan, dan uji T untuk melihat pengaruh masing-masing variabel secara parsial. Terakhir, digunakan uji koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen dalam model regresi ini. Berikutnya ada karakteristik responden. Yang pertama berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan data, jumlah responden terdiri 81 orang perempuan atau sebesar 54%, dan 69 orang laki-laki atau sebesar 46%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam survei ini adalah perempuan. Kedua yaitu berdasarkan usia. Jika dilihat dari kelompok usia, mayoritas responden berada pada rentang usia 17-25 tahun, yaitu sebanyak 116 orang atau 77,3%. Sementara itu, terdapat 17 orang atau 11,3% yang berusia di bawah 17 tahun, 6 orang atau 4% berusia antara 26 sampai 35 tahun, dan 11 orang atau 7,3% yang berusia di atas 35 tahun. Ini menunjukkan bahwa responden didominasi oleh kalangan muda yang kemungkinan besar masih aktif sebagai pelajar, mahasiswa, atau pekerja muda. Yang ketiga yaitu berdasarkan pembelian sosis Kenjeler.
Sebanyak 52% atau 78 responden menyatakan membeli sosis Kenzeler sebanyak 1-3 kali per bulan. Lalu 20,7% atau 31 responden membeli lebih dari 3 kali per bulan. Sementara itu 23 responden yaitu 15,3% hanya membeli saat ada promo dan 12% atau 18 responden baru pertama kali membeli. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden merupakan konsumen aktif yang cukup sering membeli sosis Kenzeler. Berikutnya, hasil uji validitas. Dari semua variabel yang kami teliti, semua item pertanyaan dinyatakan valid karena lebih besar titik kritis atau R-tabel yaitu 0,159. Lalu di sini ada hasil uji reliabilitas. Dapat diketahui bahwa seluruh instrumen penelitian yaitu kualitas X1, harga sosis Kenzeler X2, dan minat beli konsumen pada Indomaret Fresh Juruk Parigi Y dinyatakan reliable karena nilai kritis lebih besar yaitu 0,60. Bisa dilihat juga untuk kualitas memiliki nilai 0,838, harga 0,862, dan minat beli 0,923. Hasil uji normalitas yang ditampilkan melalui grafik biplot, hasil tersebut menunjukkan pola residual yang mengikuti garis diagonal, menandakan terpenuhinya asumsi normalitas dalam model regresi sehingga hasil uji statistik dapat dianggap akurat. Selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebaran residual pada model regresi tidak membentuk pola tertentu, mengindikasikan terpenuhinya asumsi homokedastisitas dan kestabilan varians error, sehingga model dinyatakan layak digunakan. Selanjutnya, hasil uji multikolonialitas dari penelitian ini. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa variabel X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap Y. Namun, X2 memberikan pengaruh yang lebih besar dengan nilai koefisien B sebesar 0,690, sedangkan X1 sebesar 0,291. Selain itu, tidak ditemukan masalah multikolonialitas karena nilai VIF sebesar 1,649 masih dalam batas aman. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dinyatakan layak dan signifikan. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, persamaan regresi yang kita peroleh adalah Y sama dengan 0,268 ditambah 0,291 variabel X1 ditambah 0,690 variabel X2. Di sini 0,268 adalah konstantan, yang berarti jika kualitas dan harga tidak berpengaruh, minat beli tetap sebesar 0,268. Koefisien 0,291 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 unit pada variabel kualitas akan meningkatkan minat beli sebesar 0,291 unit. Sementara itu, koefisien 0,690 berarti setiap peningkatan 1 unit pada variabel harga akan meningkatkan minat beli sebesar 0,690 unit. Dari sini kita bisa lihat bahwa harga memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap minat beli dibandingkan kualitas. Berikutnya, pengujian hipotesis. Pertama, hasil uji parsial atau uji T pada kualitas maupun harga sosis Kenzeler menunjukkan H1 dan H2 diterima, maka dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen pada Indomaret Fresh Juruk Parigi dengan nilai T hitung masing-masing yaitu 3,191 dan 8,069, lebih besar dari T tabel 1,977. Untuk mencari hasil T tabel menggunakan rumus alfa buka kurung N dikurangi K tutup kurung. Alfa yaitu taraf signifikan kami yaitu 5%, buka kurung N adalah jumlah sampel kami yaitu 150, dan K yakni jumlah variabel kami yaitu 3. Maka 0,05 150 dikurangi 3 sama dengan 0,05 142 bernilai 1,977, serta nilai signifikan lebih kecil dari 0,05.
Pada slide ini menampilkan hasil dari uji F atau yang juga dikenal sebagai uji ANOVA. Dari hasil yang kami peroleh, nilai F hitung adalah 88,738, sedangkan F table-nya sebesar 3,06. Karena F hitung lebih besar daripada F table dan juga nilai signifikansinya adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis ketiganya atau H3 dinyatakan diterima. Artinya, secara bersama-sama, variabel harga dan kualitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat beli konsumen terhadap sosis Kendler. Selanjutnya ada uji koefisien determinasi. Pada gambar sebelah kiri yaitu adalah hasil uji koefisien determinasi parisal kualitas variabel X1. Gambar sebelah kanan yaitu hasil uji koefisien determinasi parisal harga variabel X2. Berdasarkan tabel koefisien determinasi, variabel harga memiliki nilai R² 0,516 dengan variabel kualitas memiliki nilai R² 0,346. Ini menunjukkan bahwa harga memberikan kontribusi lebih besar 51,6% terhadap penjualan produk dibandingkan kualitas yaitu 34,6%. Dengan faktor lain berkontribusi sebesar 13,8%. Selanjutnya ada hasil uji koefisien determinasi simultan. Nilai R² 0,547 di atas menunjukkan bahwa 54,7% minat beli konsumen di Indomaret Cuduk Parigi dipengaruhi oleh harga dan kualitas produk sosis Kendler. Sementara 45,3% lainnya dipengaruhi faktor lain di luar penelitian. Dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa kualitas koefisien 0,291 dan harga koefisien 0,90 sosis Kendler berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen di Indomaret Fresh Curug Parigi dengan harga sebagai faktor dominan. Hasil uji F 88,738, SIG 0,000 dan R pangkat 2 54,7% menunjukkan kedua variabel mampu menjelaskan sebagian besar variasi minat beli. Meski 45,3% sisanya dipengaruhi faktor lain seperti promosi atau merek, temuan ini sejalan dengan penelitian Sania dan Telagawati tahun 2023, namun menegaskan sensitivitas harga pada konsumen muda 77,37%, berusia 17-25 tahun. Implikasinya, perusahaan perlu mempertahankan kualitas premium sosis Kendler sambil menyusun strategi harga kompetitif, serta mengeksplorasi faktor pendukung lain dalam penelitian lanjutan. Dari hasil penelitian ini terdapat 5 implikasi penelitian. Pertama, memperkuat citra produk dan merek sosis Kendler. 2. Penentuan harga yang kompetitif dan menarik. 3. Dorongan untuk membeli dan mengubah melalui strategi komunikasi yang efisien. 4. Pengoptimalan distribusi dan penempatan produk di toko retail. Dan yang kelima, keunggulan kompetitif dan peningkatan kesetiaan pelanggan. Penelitian ini juga memiliki 5 keterbatasan. Yang pertama, batasan dalam cakupan wilayah. 2. Ketergantungan pada data utama dan survei kuesioner. 3. Keterbatasan waktu dan sumber daya. 4. Perhatikan variabel spesifik. Dan yang kelima, konteks khusus produk dan tempat. Berikutnya ada kesimpulan. Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa kualitas yang meliputi aspek rasa, tekstur, dan kandungan nutrisi dan harga produk sosis Kendler secara simultan memberikan pengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen di Indomaret Fresh Curug Parigi. Dengan harga menunjukkan pengaruh yang lebih dominan meskipun kedua faktor tersebut sama penting. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sementara kualitas berperan sebagai daya tarik utama dalam mempengaruhi persepsi konsumen, penetapan harga yang kompetitif, dan sesuai dengan nilai produk yang dirasakan menjadi determinan kunci dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Lebih lanjut, meskipun tidak terjadi fokus analisis utama, terdapat indikasi bahwa variabel tambahan seperti strategi promosi, ekuitas merek, dan tata letak produk juga berkontribusi terhadap perilaku konsumen, sehingga membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut guna mendapatkan pemahaman yang lebih holistik tentang dinamika minat beli. Maka saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah: yang pertama, perusahaan disarankan untuk mempertimbangkan penetapan harga yang kompetitif. Kedua, menjaga dan meningkatkan kualitas produk. Ketiga, strategi harga dan kualitas harus seimbang agar dapat menarik konsumen. Keempat, memperhatikan preferensi pasar muda. Pasar muda cenderung sensitif terhadap harga, tetapi tetap menginginkan kualitas yang baik. Kelima, melakukan penelitian terus-menerus terkait faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli. Keenam, promosi dan pemasaran juga harus dikembangkan dengan menonjolkan aspek kualitas dan harga produk.
berpikir strategi yang dijalankan perlu disesuaikan dengan kondisi lokasi dan demografi target pasar.